Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat zatika fi kulli waqtin bahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin hari ini kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, kalian cintai di sekitar kalian. Doa dan harapan saya selalu, kita semua selalu Allah berikan rahmat, keberkahan, sehingga bisa menjadikan setiap kesempatan yang Allah berikan menjadi amal yang terbaik, aktivitas terbaik, sehingga kelak kita bisa bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, kalau boleh saya bermohon kepada kalian melihat realitas medsos yang berkembang luar biasa tanpa ada kendali norma. Medsos menjelma menjadi sesuatu yang sangat besar, kekuatan yang sangat dahsyat, tapi seringkali tidak diimbangi dengan norma yang kokoh, maka medsos menjelma menjadi badai yang merusak, menjadi tsunami yang menghancurkan, menjadi gempa yang memporak-porandakan segalanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada para santri, yang pertama, medsos adalah sebuah realita. Yang kedua, harus bagi kita untuk ikut di dalam realita. Yang ketiga, kita harus punya rencana yang bagus bagaimana mewarnai realita itu. Medsos harus kita isi dengan aktivitas informasi yang terbaik. Jangan sampai kita men-share, menyebarkan informasi yang belum meyakinkan, informasi yang meragukan, yang akhirnya menimbulkan salah tafsir, salah pengertian, bahkan menjadi sebuah gerakan yang merusakkan. Contoh terakhir, bagaimana tentara kita memporak-porandakan sebuah kantor polisi. Ini bukan sekedar sebuah kantor yang rusak, yang bisa dinilai dan hitung berapa ratus juta kerugiannya, tapi institusi keduanya, Polri dan TNI,
yang kemudian cedera oleh peristiwa itu tidak ternilai. Sudah kita ketahui bersama bahwa kita harus bersama-sama merawat dan menjaga Indonesia ini bukan hanya terhadap infiltrasi serangan dari pihak luar, tapi seringkali di antara kita sendiri seringkali belum sepakat terhadap keindonesiaan kita. Nah, salah satu cara agar satu bisa memenangkan yang lain adalah masuk di dalam aparat kepolisian kita atau Tentara Nasional Indonesia. Masuk ke polisi, masuk ke tentara. Akibatnya ketika dua institusi itu tidak menyatu dan masing-masing punya paham yang berbeda, maka akan terjadi malapetaka besar di kemudian hari. Penyerangan Polsek Ciracas ini bisa kita ambil pelajaran, sangat berbahaya kalau peristiwa yang sangat sederhana itu kemudian melukai hubungan antara kepolisian dan TNI. Kita berharap dua institusi itu melakukan tugas saling pengertian dan mereka punya kesepakatan bidang apa yang mereka lakukan masing-masing, tapi satu di dalam cara pandang tentang Indonesia. Dan selanjutnya peristiwa yang demikian nggak masuk akal itu disebabkan oleh sesuatu juga yang nggak masuk akal. Seseorang anggota TNI yang kecelakaan sendiri karena takut dengan atasannya justru menyebarkan berita bohong, dan berita itu ditelan demikian saja oleh teman-temannya dan menimbulkan peristiwa yang dahsyat tadi. Ini juga sebuah pelajaran bagaimana kalau hal itu terjadi pada orang-orang lain dan kemudian orang-orang kemudian terbiasa mempercayai informasi yang berkembang liar di medsos. Oleh karena itu para santri yang pertama bersikap kritislah terhadap informasi yang dikembangkan, yang berkembang di medsos. Yang kedua, gunakan medsos dengan sangat bijaksana. Yang ketiga, isilah medsos dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang tingkat kebenarannya teruji, kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan masyarakat untuk lebih produktif, untuk lebih optimisme, untuk lebih meningkatkan ukhuwah di antara umat masing-masing, ukhuwah di antara antar umat, dan ukhuwah kebangsaan. Dan itu ukhuwah kebangsaan ini sampai hari ini masih harus diperkuat lagi, karena tampaknya juga akan selalu muncul ikhtiar-ikhtiar untuk memutus rajutan ukhuwah itu, memporak-porandakan persatuan itu dengan agenda-agenda yang lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang mendorong kalian, kita semua, untuk lebih banyak
berdoa ketika akal mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Kadang-kadang akal yang cerdas itu menjadi Tuhan baru, karena akal menjadi satu-satunya tempat kita bergantung untuk menyelesaikan persoalan. Dan kita tahu akal memiliki keterbatasan yang luar biasa, maka dipastikan akan banyak hal, banyak rencana, banyak konsep yang pasti tidak bisa diwujudkan, paling tidak sesuai yang kita inginkan. Maka akan muncul frustasi, akan muncul stres, dan mungkin akan muncul kehilangan kepercayaan kepada agama. Oleh karena itu, doa itu menjadi semacam cara kita untuk menutup kelemahan dari akal itu sendiri. Doa adalah permohonan. Permohonan itu harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau permohonan tidak dilakukan dan dimintakan kepada Allah, maka itu bukan doa. Dan doa harus disertai dengan kesadaran tentang kerendahan, rasa butuh, kelemahan diri kita, dan kita yakin, optimis doa itu akan dikabulkan, tentu sesuai dengan apa yang ia pilih, bukan apa yang kita pilih, pada waktu yang dia tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Dan akhirnya apapun hasil Tuhan, hasil pilihan Tuhan dari doa kita, apakah itu sesuai dengan harapan kita atau berbeda dengan harapan kita, seharusnya sejak awal kita berdoa sudah menanamkan di dalam sanubari kita tentang ridho, karena kita yakin bahwa pilihan Allah pasti lebih baik ketimbang pilihan kita sendiri. Para santri, doa itu sangat penting. Yang pertama, dia perintah. Apapun yang Allah perintahkan adalah baik adanya. Bahkan orang yang mengerti, belajar tentang perintah, menghormati perintah, memuliakan perintah, dan menjalankan perintah, itu adalah perjuangan seseorang. Karena dia sadar betul perintah adalah jalan untuk mencapai sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan. Seperti halnya seorang perwira yang hidupnya sebenarnya sedang menunggu perintah. Seorang perwira, tentara atau polisi yang dia ada di sebuah jabatan, kemudian tidak mendapatkan perintah dari atasannya, dia akan sangat menderita. Tapi seseorang perwira yang sering mendapatkan perintah dari atasannya, apalagi perintah itu berat dan penting, menentukan masa depan bangsa, itu adalah kehormatan. Dia akan mengorbankan segala yang dimilikinya, bahkan nyawanya sekalipun. Jadi, sehingga ketika datang perintah, jawabannya hanya satu, adalah siap. Apalagi yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini, keistimewaan yang pertama adalah dia perintah. Ud'uni, kata Allah.
berdoalah kepadaku, menyerulah kepada aku, bermohonlah kepada aku. Yang kedua, karena itu perintah, maka bernilai ibadah. Maka setiap kali doa tercatat sebagai ibadah. Semakin sering kita berdoa, berarti semakin banyak catatan ibadah kita. Yang ketiga, doa itu menjadi penangkal bala dan cobaan. Dalam hidup ini kita tidak mungkin berjalan lurus, tenang saja. Tidak. Allah akan selalu memberikan ujian-ujian untuk menakar seberapa di antara kita ini yang mempercayainya. Siapa di antara kita ini dalam keadaan terkena badai yang tetap berpegang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka doa akan menjadi penangkal bala dan ujian. Yang selanjutnya, doa bisa menghilangkan musibah dan meringankannya. Musibah akan selalu ada di depan kita. Kita tidak pernah tahu dari sudut mana Allah akan menimpakan musibah itu. Tapi yang pasti musibah akan selalu datang menimpa kita. Doa-doa akan bisa menghilangkan musibah, bahkan juga kalau tidak bisa paling tidak meringankannya. Para santri, doa dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai senjata orang mukmin. Orang mukmin sama dengan orang-orang yang lain, bahkan orang yang tidak taat, orang yang durhaka, orang yang kafir sekalipun akan menghadapi masalah di dalam perjalanan hidupnya. Orang mukmin diberikan bekal senjata untuk menghadapi masalah problem itu dengan doa. Senjata akan sangat berguna bukan saja tergantung oleh ketajaman senjata itu, tapi ya tergantung siapa orang yang memiliki senjata itu dan mempergunakannya. Kalau orang yang mempergunakannya adalah orang yang memiliki stabilitas ekonomi, stabilitas psikologi, stabilitas emosi, stabilitas spiritual, dan memiliki skill yang cukup, maka senjata yang berupa doa itu akan sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya di masa yang akan datang. Itu yang dimaksud bahwa doa disabdakan oleh Rasulullah sebagai senjata bagi orang mukmin. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, doa adalah senjata bagi orang mukmin, tiang agama, dan sinar langit dan bumi. Ibnu Qayyim al-Jauzi menulis 3 kategori keterkaitan doa dengan musibah yang menimpa. Yang pertama, doa lebih kuat, musibah bisa ditolak. Yang kedua, doa lebih lemah dari musibah, musibah tetap datang tapi akan menjadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga, antara doa dan musibah sama-sama kuat, keduanya saling menolak. Nabi SAW bersabda, kewaspadaan tak ada gunanya dalam menghadapi takdir. Doa yang berguna untuk mengantisipasi musibah yang turun maupun yang belum turun. Musibah ketika turun akan dihadapi dengan doa. Keduanya bertarung hingga hari kiamat. Para santri,
Di dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tak ada yang menambah amal pahala kecuali kebaikan. Sesungguhnya seorang tidak memperoleh rezeki mungkin saja karena dosa yang ia lakukan. Para santri, doa akan dikabulkan karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Tentu saja tadi seperti saya sampaikan, pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Pada sesuatu yang ia pilih, bukan sesuatu yang kita pilih. Mungkin dikabulkan di dunia ini, mungkin sebagian diberikan, mungkin juga sebagian nanti di dunia, sebagian di akhirat, mungkin juga nanti diberikan sepenuhnya di akhirat. Itu adalah kebijaksanaan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sepanjang syarat-syarat terpenuhi, maka doa akan dikabulkan. Yang kedua, doa menjadi tidak terkabul karena tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang yang tergesa-gesa itu? Nabi menjawab, orang yang tergesa-gesa itu adalah orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Tuhan, namun dia belum menjawab, belum mengabulkan doaku. Yang ketiga, doa itu menjadi tidak terkabul karena untuk perbuatan dosa dan memutus silaturahim. Yang keempat, doa menjadi tidak terkabul karena pakaian, makanan, dan minuman seseorang itu dari sesuatu yang haram zatnya atau haram prosesnya. Yang kelima, doa menjadi tidak terkabul karena dilakukan oleh orang yang hatinya lupa. Para santri, oleh karena itu adab-adab doa harus kita jaga agar sepanjang proses berdoa itu hati kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih konsentrasi, menjadi lebih yakin. Yang pertama, hati kita harus hadir. Kita sedang meminta bukan kepada sesama, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dengan khusyuk, hati yang hadir, penuh konsentrasi. Yang kedua, dengan merendahkan diri, merasa lemah, merasa hina, dan merasa butuh kepadanya. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Yang kelima, mengangkat tangan dengan penuh harap. Yang keempat, yang keenam, memulai dengan puji-pujian, alhamdulillah, sholawat, istighfar, dan lain-lain. Yang ketujuh, seseorang sebelum mengajukan permohonan, ia perlu membersihkan diri dengan mohon ampunan dan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memohon dengan penuh keyakinan. Jangan ada sedikit saja ragu. Mungkin yang kita mohonkan sesuatu yang nyaris tidak mungkin kalau berhadapan dengan realita yang kita miliki. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan. Yang kesembilan, berdoalah dengan penuh harap. Bertawasul dengan asma-asmanya, dengan sifat-sifatnya, dan selalu mengesakannya. Dan yang ke-10, banyak bersedekah sebelum berdoa. Adapun para santri, waktu-waktu yang baik untuk berdoa adalah yang pertama, sepertiga terakhir di malam hari, hidupkan malam, dan sepertiga yang terakhir adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Saat adzan dikumandangkan,
antara azan dan iqamah, usai setiap sholat fardu, waktu imam naik ke mimbar hingga usai sholat, dan jam-jam terakhir, waktu-waktu yang terakhir setelah sholat asar. Ini sebagian waktu-waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Para santri, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, doa adalah senjata kita, karena senjata maka harus selalu kita asah, kemudian kita pakai. Caranya adalah seringlah berdoa. Moga-moga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.